Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pecinta gurame lovers dan sahabat Aleza. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat ikan gurame dari ukuran 3 jari sampai sekarang ukuran 3 kilo lebih tanpa ada lecet, luka, dalam artian mulus rahayu. Tapi tidak ada salahnya sebelum melanjutkan video, teman-teman saya sarankan untuk menekan tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga like sama komentar ya di bawah untuk memberikan saran kepada saya bagaimana untuk video kedepannya. Nah, oke, Sobat Aleza, saya mau sedikit bercerita dulu tentang beberapa perbedaan dari tank saya. Awalnya kan dulu saya di pinggirnya di sekatan tersebut nggak pakai lele ya, tapi ikan koi, dan belum ada sekatan juga. Nah, kenapa saya sekat? Nah, saya ngobrolin dulu tentang sekatan ya. Jadi ada, kalau nggak ada sekat itu si aerator pipa kan langsung posisinya. Jadi keluhannya itu airnya sering banjirnya tumpah, akhirnya habis karena sering diseruduk oleh si ikan gurame ini. Jadi akhirnya si pipanya pindah, ngegeser, sedangkan si aerator itu nyala terus ngeluarin air dan airnya tumpah sampai habis. Kurang lebih jam 2 subuh waktu pulas ya, saya kaget ada gedebak-gedebuk kayak gitu. Kirain saya loncat si ikannya, ternyata ikannya masih dalam akuarium. Nah, di situ saya akalin gimana caranya supaya si pipanya tidak diseluduk lagi. Akhirnya saya sekat. Nah, yang pertama kali saya isi itu ikan koi ya, karena kalau udah disekat kok kosong. Nah, akhirnya saya beli koi dan masukin ke tank. Nah, insidennya kenapa nggak ada koi sekarang? Karena beberapa bulan lalu ada insiden mati lampu, lumayan cukup lama sih, kurang lebih 5 jam. Akhirnya si koi tersebut tidak kuat ya, akhirnya lemas dan mati. Saya dulu ada 3, tapi alhamdulillah untuk gurame sama 99 nggak apa-apa ya, karena dulu juga pernah lebih dari 1 hari ya, mungkin mau 2 hari si aerator mati. Mungkin disangka saya udah lemah karena udah lama, ternyata pas saya periksa itu ada karet nyangkut di baling-baling. Nah, setelah saya copot si karetnya dan alhamdulillah sampai sekarang masih kuat ya. Oke, Sobat Aleja, kita lanjutkan maksud dari video ini. Udah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu harus menjaga kualitas air. Banyak kasus dari pecinta ikan hias, untuk ikannya kalau di akuarium itu banyak yang mati setelah ganti air. Nah, emang sih dari kalau misalkan pas ganti air otomatis ada datang air baru dan pH-nya masih tinggi. Itu kan saya nggak pakai heater ya, jadi manual. Jadi kalau dikuras saya sisain kurang lebih sebadan dia, ada mungkin 7 sentian. Setelah itu baru ditambahin lagi air baru. Ya itu terserah sobat ya, mau air sumur, air ledeng, mau air apa, asalkan jangan yang keruh ya. Nah, sambil menunggu air penuh, saya kan nggak pakai heater ya, syukur-syukur yang pakai heater. Kalau saya nggak pakai heater itu sambil mendidihkan air panas. Jadi ketika air baru penuh otomatis kan dingin. Nah, itu saya tambahin air mendidih tersebut, jadi si suhunya nggak terlalu dingin dan si ikannya pun
sehat kembali maksudnya. Nah, untuk yang kedua, perhatikan dari pakannya. Jadi untuk selama ini saya dikasih pakan pelet takari ya, seperti di depan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, untuk yang lain saya kasih cacing sama ulat Hongkong ya. Ulat Jerman maksudnya. Soalnya kalau yang Hongkong itu kecil. Nah, ini cacing. Nah, bisa dilihat kalau untuk ikan gurame itu pakai takari yang besar ya. Nah, bisa dilihat ini posisinya hampir habis ya, karena sering dikasih pelet. Nah, ini yang besar. Nah, terus untuk yang kecil ini untuk lele. Jadi dibedain antara yang gurame sama ikan lele, karena kalau ikan lele dikasih yang besar itu jarang masuk. Nah, ini makanan pokoknya ya. Alhamdulillah untuk sampai saat ini tuh bisa dilihat lele juga pada sehat. Nah, ini khusus untuk lele albino ya, dikasih pelet yang kecil. Dan bisa dilihat sampai lahap begitu ya. Nah, untuk yang besar saya kasih ke gurame. Tapi sih itu kan si teksturnya sangat keras ya. Kalau untuk pertama kali dimasukin, kayak yang ngerti ikan gurame itu nggak mau makan dulu. Tapi kalau setelah 1 menit itu si gurame mau makan. Kenapa? Saya pernah dicobain dikasih di depannya langsung dimakan, tapi langsung dikeluarin lagi karena teksturnya mungkin terlalu keras. Nah, bisa dilihat tuh itu baru makan. Jadi makannya itu disedot ya, kayak yang disedot kayak gitu sama mulutnya. Tuh cara makannya kayak gitu sobat. Beda sama ikan-ikan yang lain. Kalau ikan-ikan yang lain kan kayak yang ngegigit kayak gitu kan. Tapi kalau untuk ikan gurame ini kayak yang disedot kayak gitu. Jadi si peletnya pada kesedot semua ke mulutnya. Nah, diperhatikan untuk yang 99 juga. Dulu itu sangat kecil ya. Saya beli di ukuran 2 jari. Tapi pas saya lihat sekarang udah ada ukuran 4 jari. Nah, mungkin nggak tahu kenapa. Padahal si ikan gurame ini nggak mau ada yang lain. Tapi ketika sama si 99 itu akrab ya, akur. Nah, ini proses makan ikan gurame Padang. Nah, sedikit-sedikit ya. Tapi lama-lama nanti juga habis. Soalnya kan si peletnya teksturnya masih keras, belum lembek. Tapi kalau lembek biasanya sih saya juga kemarin dikasih buah-buahan, buah mangga kan lembek kalau yang matang. Terus saya kasih apel. Apel kan teksturnya kayak pir ya, kayak gitu, agak keras. Beberapa kali dimuntahin, dimakan lagi, dimuntahin, dimakan lagi, dan akhirnya dimakan sih. Beda lagi sama mangga. Kalau mangga itu lembek, sekali makan itu langsung nggak dimuntahin lagi, langsung ditelan kayak gitu. Berarti si ikan gurame ini nggak mau yang keras-keras. Jadi berarti jangan dikasih yang keras-keras. Kameranya hampir lepas dari tangan. Oke sobat, kita lanjut. Nah ya, tadi kayak gitu ya. Yang pertama harus jaga kualitas air, suhu air. Terus yang kedua jaga pola makannya. Jadi jangan terlalu sembarangan dan atur supaya umurnya itu awet dan tidak sakit ya. Nah terus yang ketiga kita lanjut di video selanjutnya di part ke-9 ya. Kalau yang ini kan yang ke-8.
Nanti yang ke-9 saya lanjut videonya. Nah, untuk Sobat Aleja, terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video saya, like sama komen dan share ya kalau bisa. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.